Ya, mari kita jadikan bulan Ramadan ini momentum kita untuk perbanyak tilawatil Quran. Jadi Ramadan itu jangan dibawa santai, ya, dibawa tidur-tiduran, dibawa main gadget, kagak ada makan siang, bingung mau ngapain. Ya jangan bingung, baca Quran aja. Nggak ada istilah bingung mau ngapain, nggak ada. Semua orang Islam itu waktu-waktunya itu berharga, digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Apalagi kalau kita orientasinya bukan hanya mengumpulkan pahala. Bagaimana supaya kita bisa hatam Quran, tapi sekaligus kita mendapatkan apa tema-tema besarnya di dalam Al-Quran itu. Yang kita baca ini, surat ini apa temanya, juz ini berapa, juz ini apa sih, membicarakan tentang apa. Ini penting ya. Karena perintah Al-Quran agar kita ini mentadabburi Al-Quran itu banyak sekali dalam ayat Al-Quran. Dan setiap perintah di dalam Al-Quran itu pasti akan mendatangkan kebaikan. Kenapa? Karena Al-Quran memberikan jaminan bagi kita untuk selamat di dunia dan akhirat. Siapa yang mengikuti petunjuk Al-Quran, cahaya Al-Quran, itu akan menjadi obat penawar bagi setiap masalah yang dihadapi oleh umat manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa hayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara-saudara, hadirin hadirat, para jamaah salat zuhur yang insyaallah kita semua dirahmati Allah Ta'ala. Sebagaimana kita ketahui, bulan Ramadan ini memiliki keistimewaan yang tidak ada di bulan-bulan yang lain. Keistimewaan yang unik adalah disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 bahwa Al-Quran ini, bahwa Ramadan ini adalah bulan turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Itulah definisi bulan Ramadan di dalam Al-Quran, yaitu bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran. Bahkan kalau kita merujuk kepada hadis Nabi SAW, sebagaimana riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya nomor 16.567, kemudian riwayat Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman hadis nomor 3654. Di situ dinyatakan bahwa hadis ini menurut beberapa ulama hadis memiliki sanad yang hasan. Ketika disebutkan sabda Nabi SAW, unzilat suhufu Ibrahim fi awwali lailatin min Ramadan. Jadi suhufnya Nabi Ibrahim, ya, lembaran-lembaran wahyu yang diterima oleh beliau itu diturunkan pada malam pertama bulan Ramadan. Wa unzilatit Taurah li sittin madat min Ramadan. Kitab Tauratnya Musa itu juga diturunkan pada tanggal 6 Ramadan. Wa unzilal Injilu li 13 khalat min Ramadan. Injilnya Nabi Isa itu diturunkan pada 13 Ramadan. Wa unzilal zaburu li 18 khalat min Ramadan. Zaburnya Nabi Daud itu diturunkan pada tanggal 18 Ramadan. Wa unzilal Quran. Nah, kapan Al-Quran itu diturunkan? Menurut hadis ini
li arba wa ishrina khalat min Ramadan, yaitu pada hari ke-24 Ramadan atau malam 25-nya. Jadi jelas sekali keunggulan bulan Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran, sehingga para ulama kita berlomba-lomba, para salafus salih berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran dengan sebanyak-banyaknya. Berkali-kali mereka menghatamkan Al-Quran. Kenapa? Karena melihat pahalanya yang luar biasa. Apalagi kalau kita hitung jumlah huruf dalam Al-Quran itu ada berapa? Ya tentu ini bukan saya sendiri yang menghitung. Kalau ngitung, ya setiap huruf dalam Al-Quran itu, ini rambut kita bisa ubanan. Ya, satu surat Al-Fatihah aja hurufnya kita belum tahu ada berapa jumlahnya. Nah ini para ulama dulu sudah menghitung, ya, mewakafkan waktunya untuk menghitung jumlah huruf dalam Al-Quran. Ini penting ya, supaya jamaah itu setiap membaca Quran, kalau satu huruf dikasih pahala 10, tinggal dikali 10 aja. Berarti satu kali khatam Al-Quran 30 juz, itu berapa dapatnya? Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa jumlah huruf Al-Quran menurut riwayatnya Imam Mujahid adalah 321.180 huruf. Itu kalau khatam Quran sekali dikali 10. Jadi dapatnya berapa? 3.210.180 pahala. Sedangkan menurut imam yang lain, Al-Fadl dari Atha bin Yasar, dari Imam Al-Atha bin Yasar ini juga seorang tabi'in ya. Dia menghitung jumlah huruf Al-Quran itu berapa? 323.015 huruf, agak berdekatan. Kenapa? Karena ada perbedaan penentuan ayat ya. Ayatnya sampai sekian itu juga berpengaruh kepada penghitungan jumlah huruf di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita hatam sekali dapatnya 3.230.015 huruf, 15 pahala. Nah, maksimal jumlah huruf Al-Quran itu ada menurut perhitungan Salam Abu Muhammad Al-Hammani, itu jumlah hurufnya adalah 340.740 huruf. Nah inilah yang dijadikan pegangan, sandaran oleh para qurra, para huffaz Al-Quran. Jadi maksimal jumlah huruf Al-Quran itu ada 340.740 huruf. Jadi kalau kita hatam satu kali Al-Quran, itu kita dapat pahalanya berapa? 3.400.740. 3.407.400 pahalanya. Jadi banyak ya. Ya. Kalau kali 2 khatam, kalau dikalikan 3 khatam, Masya Allah, luar biasa. Maka itu, ya, mari kita jadikan bulan Ramadan ini momentum kita untuk memperbanyak tilawatil Quran. Ya, jadi Ramadan itu jangan dibawa santai, ya, dibawa tidur-tiduran, dibawa main gadget, kagak ada makan siang, ya. Bingung mau ngapain, ya jangan bingung, baca Quran aja ya. Nggak ada istilah bingung mau ngapain, nggak ada. Semua orang Islam itu waktu-waktunya itu berharga ya, digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Apalagi kalau kita orientasinya bukan hanya mengumpulkan pahala ya. Ini penting, bagaimana supaya kita bisa khatam Quran tapi sekaligus kita mendapatkan apa tema-tema besarnya di dalam Al-Quran itu yang kita baca ini. Surat ini apa temanya, juz ini berapa, juz ini apa sih, membicarakan tentang apa. Ini penting ya, karena perintah Al-Quran agar kita ini mentadabburi Al-Quran itu banyak sekali dalam ayat Al-Quran. Dan setiap perintah di dalam Al-Quran itu pasti akan mendatangkan kebaikan. Kenapa? Karena Al-Quran memberikan jaminan bagi kita untuk ya selamat di dunia dan akhirat. Siapa yang mengikuti petunjuk Al-Quran, cahaya Al-Quran, itu akan menjadi obat penawar bagi setiap masalah yang dihadapi oleh umat manusia. Afala yatadabbaruna Al-Quran? Allah bertanya dalam surat An-Nisa ayat 82. Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Ya, bukan cuma baca, tapi ayo kita naikkan level.
Level kita baca Quran 1 juz setiap hari bagus. Tinggal ditambah, ayo tadabbur juz 1 ini seperti apa isinya. Udah pernah belum begitu, saudara? Nah, nanti saya ada banyak konten di channel YouTube saya bimbing saudara untuk baca Quran 1 juz itu setiap hari bulan Ramadan. Itu saya terangkan apa sih isi juz yang pertama ini, apa isi juz yang kedua, apa isi juz yang ketiga, seterusnya sampai juz yang ke-30 ada. Ya. Untuk membantu umat Islam agar kita mentadabburi Al-Quran, karena ini perintah. Kalau perintah berarti penting. Ya. Kalau penting itu berarti untuk kepentingan kita, bukan kepentingan Allah. Allah nggak merasa penting untuk dia meningkatkan keagungannya, kebesarannya. Kita yang justru menghajatkan, kita yang harus merasa penting untuk mentadabburi Al-Quranul Karim. Untuk apa? Untuk kita mendapatkan banyak pelajaran-pelajaran. Bahkan salah satu tujuan Al-Quran itu diturunkan adalah tidak lain adalah untuk kita tadabburi ayat-ayatnya. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Quran ini membawa berkah kalau kita tadabburi ayat-ayatnya. Supaya apa? Orang-orang yang berakal fikiran mendapatkan pelajaran. Pelajaran buat apa? Ya buat meniti hidup ini yang baik. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Surat Al-Isra ayat 9 ya. Quran ini beri petunjuk pada jalan yang lurus, memberi kabar gembira pada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Dan Quran itu kami turunkan, kata Allah, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Itu menjadi penawar, menjadi obat bagi masalah-masalah, bagi penyakit-penyakit yang ada dalam kehidupan kita. Nah, belum lagi keterangan dari sunnah Rasul ya, tentang pentingnya tadabbur ini bisa kita baca dari hadis-hadis Nabi SAW agar kita rajin mempelajari, agar kita rajin mengajarkan Al-Quran, agar kita berakhlak dengan akhlaknya Al-Quran. Nah, akhlak kita supaya jadi akhlak Quran itulah hasil dari para proses tadabbur, proses perenungan, proses pembelajaran. Jadi bagaimana Al-Quran ini supaya bisa berdaya guna dalam kehidupan kita, itu harus ada, kita ikuti, tempuh cara-caranya. Baca dengan tadabbur, pelajari kandungannya, amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadikan Quran sebagai solusi dalam setiap masalah hidup. Kalau udah dapat solusinya, sebarkan ilmunya kepada orang lain, minimal kepada keluarga kita. Gunakan Al-Quran sebagai panduan hukum dan kehidupan. Tingkatkan hubungan spiritual kita melalui Al-Quran. Dan yang tidak kalah penting adalah integrasikan, masukkan nilai-nilai Al-Quran ya, untuk menjawab tantangan-tantangan modernitas. Ini penting. Supaya apa? Quran ini jadi penerang. Kalau Quran jadi penerang dan kita amalkan, Indonesia kagak bakal gelap, Pak. Jadi nggak perlu pakai tagar-tagar lah. Indonesia gelap lah, anulah. Kenapa kita bilang gelap? Ya karena kita nggak pakai lampunya Al-Quran, nggak pakai penerangan dari Al-Quran, itu gelap. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Itu jelas. Siapa orang berpaling dari petunjuk Al-Quran, maka hidupnya itu akan diliputi apa? Kesengsaraan. Nah itu ya, jangankan Indonesia, dunia ini gelap kalau nggak ada petunjuk penerangan dari Al-Quran. Jadi kita ganti tagarnya, Indonesia terang dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Nah ini bisa Bapak-bapak hadirin rahmati Allah ya, ini bukan untuk tujuan apa-apa ya, tapi mari kita belajar. Sekarang kita belajar, nggak mesti kok saudara datang ke rumah saya ya, saudara kunjungi aja channel YouTube Ustadz-Ustadz banyak, tinggal kita mau belajar apa enggak ya. Ya, kagak pakai bayar, tinggal nonton aja pakai kuota. Ya, kalau pakai bayar mahal.
Ya, nggak cukup waktunya saya ngajarin juga. Nah ini 30 juz tadabbur Al-Quran per juz itu apa isi kandungannya sudah saya buatkan konten di videonya selama bulan Ramadan. Tinggal dibuka nanti dilihat playlistnya tadabbur, tilawah dan hidayah Al-Quran. Tapi saya ingin sharing di sini bagaimana tema-tema besar Al-Quran ini sebanyak. Jadi Al-Quran ini kan cukup tebal ya. Itu ada 114 surat. Dibagi 30 juz. Kalau pembagian surat dengan namanya itu tauqifi dari Rasulullah. Tapi kalau pembagian juz Al-Quran jadi 30 itu Nabi nggak pernah melakukannya. Jadi pembagian juz itu sebenarnya bid'ah. Tapi bagus bid'ahnya. Kenapa? Dibagi berdasarkan jumlah huruf. 340.000 sekian ya huruf jumlah Al-Quran itu dibagi 30. Makanya itulah patokan kenapa satu juz begini. Itu nggak ada keterangan dari Rasul. Kamu baca Quran dari juz 1 ke juz 2, nggak ada. Bacanya perintah, baca surat, baca surat, baca surat. Ya. Pembagian juz itu adalah ijtihad ulama. Berdasarkan apa? Pembagian dari 340 antara 321 sampai 340.000 huruf Al-Quran dibagi supaya memudahkan ya diberi patok 30. Ya, makanya jadinya seperti itu. Kadang pembagian juznya ini kalau yang di akhir-akhir itu agak tanggung ya. Di akhir surat padahal halaman berikutnya udah pindah ke surat dapat dia setengah itu sudah ganti juz ya. Padahal kenapa nggak dilempengin aja awal surat aja gitu. Jadi juz yang awal juznya itu. Nah, hal seperti itu banyak. Jadi ini karena ini hasil ijtihad. Baik, saya tidak akan bahas itu, tapi mari kita lihat ardun am li maqasid ajza wa suwaril Quran. Nanti saya bahas juz 10 juz yang kedua ya. Karena ini hari ke-11. Untuk juz 1 sampai 10 saya udah buatkan videonya, nanti bisa dilihat. Insya Allah ditayangkan hari apa ya? Hari Jumat atau hari Kamis itu. Nah, kita sekarang nanti akan bahas 10 juz yang kedua dari juz 11 sampai 20 ya. Tapi sebelum itu izinkan saya menyampaikan secara umum garis besar apa isi Al-Quran ini secara umum. Itu ada tema-temanya ternyata bisa diringkas dalam satu halaman. Tema-tema besar Al-Quran ini. Surat Al-Fatihah sampai surat At-Taubah itu 10 juz yang pertama. Isinya apa? Kalau diringkas porosnya adalah bagaimana Allah memberikan tugas kekhalifahan kepada manusia di muka bumi dan memberikan taklif tanggung jawab untuk melaksanakan manhaj Allah. Manhaj itu apa? Jalan. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Jadi jalan hidup, the way of life itu Allah sudah rumuskan. Allah udah bikin, Allah udah desain untuk manusia. Nah, itu adanya di mana? Di 10 juz yang pertama. Ya, caranya bagaimana? Dimulai dari apa? Bad'an bil aqidatis sahihah. Pertama kita harus menanamkan akidah yang lurus. Ya. Tanpa ini nggak bisa. Yang kedua, mururan bid dakwah wa iqamati syar'illah. Tahap yang kedua setelah kita ditanamkan dakwah akidah yang benar dalam Al-Quran itu, kemudian kita diajak oleh Allah untuk bisa mendakwahkan ajaran Islam ini dan menegakkan syariat Allah di atas muka bumi. Tapi caranya bertahap. Ya, ada tahapan-tahapannya. Wantihaan bil jihad fisabilillah, dan ujungnya adalah bagaimana kita mempertahankan ajaran Allah ini, agama Allah, syariat Allah ini dari serangan-serangan, dari intimidasi, dari orang-orang kelompok-kelompok bangsa-bangsa yang tidak suka bumi ini atau dunia ini diterangi oleh Al-Quran. Mereka maunya hidupnya dalam kegelapan. Jadi peradaban sekuler, ateis, ya, sekularisme, ya, yang berorientasi kepada dunia itu maunya hidupnya gelap. Seperti apa? Kelelawar. Kalau ada cahaya, takut dia, terbang. Gak mau dikasih cahaya. Nah, itu peradaban barat sekuler itu begitu, kayak kelelawar. Silo katanya. Iya, elunya kagak mau emang. Bukan silo. Ya, gak mau dapat petunjuk dari Tuhan. Diarahkan ke yang benar kagak mau.
Disuruh kawin yang benar, maunya seks bebas, maunya LGBT, blow on namanya. Ya. Udah dikasih minuman yang bagus, yang baik, yang menyehatkan, ada madu, ada air putih, milihnya minuman keras. Itu bodoh. Ya. Sudah dikasih aturan bagaimana yang halal, yang haram, nggak mau. Itu. Nah, banyak di antara mereka ini yang tidak mau cahaya Al-Quran, malah pengennya hidupnya berada dalam kegelapan. Itu mereka apa? Berupaya memerangi cahaya ini. Makanya kenapa ada pihak-pihak yang selalu dalam setiap zaman itu apa? Memerangi Islam dan kaum muslimin. Karena nggak mau Islam ini menjadi cahaya penerang bagi seluruh alam semesta. Nah, itulah namanya jihad fisabilillah. Kita punya mekanisme mempertahankan diri dari serangan-serangan orang-orang yang memerangi Islam dan kaum muslim. Itu ada di dalam surat Al-Fatihah dan surat Taubah, sampai surat Taubah. Lalu berikutnya Yunus sampai surat Luqman, dari juz 11 sampai 20. Ardun lil wasail wal adawat al mu'ina ala tatbiqil manhaj. Itu menggambarkan apa? Sarana-sarana, alat-alat yang dapat membantu kita untuk menerapkan manhaj Tuhan ini. Dengan bagaimana? Satu, tashihut tasawurat, meluruskan ilmu dan keyakinannya. Ta'miqut tarbiyah, ya, memperdalam aspek sisi pendidikan, baik pendidikan apa? Akidah, akhlak, perilaku, dan hubungan sosial. Untuk apa? Limuhajati al-fitan al-mutawaqqa'ah fit thariq. Untuk dapat mengatasi berbagai macam hambatan, fitnah-fitnah yang bisa menghadang, ya, di tengah jalan. Nah, makanya kita fokus itu di surat Yunus sampai surat Al-Luqman itu isinya adalah bagaimana meluruskan persepsi-persepsi, menanamkan pendidikan akidah, akhlak, serta perilaku sosial. Supaya apa? Umat ini menjadi umat yang kuat. Surat As-Sajdah sampai Az-Zumar, dari juz 20 sampai 24, itu isinya apa? Ta'kidun 'alal ma'anal wajib rusukhu fin nafsi khilala tanfidil manhaj wa huwal istislam lillah bitta'ah. Jadi menegaskan, mengafirmasi, ya, makna yang harus ditanamkan dalam setiap jiwa umat manusia ini, umat muslim. Ya, pada saat dia menerapkan manhaj Allah itu, dia harus memiliki karakter ini. Apa karakternya? Pertama adalah penyerahan diri secara total kepada Allah, ketaatan yang mutlak kepada Allah. Disertai dengan apa? Mal ikhlas fil ibadat, harus ikhlas dalam ibadahnya kepada Allah, penyembahan dirinya kepada Allah, itu fokusnya. Wal harakat, ya, ikhlas juga dalam menyelaraskan gerakan-gerakan kita, aktivitas kehidupan dunia kita ini dengan ajaran Islam. Wasakanat, bahkan dalam diamnya kita pun kita harus berpikir berorientasi kepada Islam. Berikutnya surat Ghafir sampai Al-Ahqaf, tanbihat fil marhalatil intiqaliyah bainad da'wah wal muwajahati wal qital. Nah, ini ada rambu-rambu. Jadi mulai dari surat Ghafir di juz ke-24 itu, ya, sampai Al-Ahqaf juz 26, itu isinya apa? Surat-surat isinya mengandung apa? Rambu-rambu, ya, peringatan-peringatan dalam masa peralihan transisi antara fase dakwah dan fase konfrontasi. Nah, itu seperti di Madinah, itu surat Muhammad, surat ini, surat itu menunjukkan apa? Bagaimana diberikan panduan-panduan, penerangan-penerangan, ya, pada masa transisi antara dakwah, ya, kemudian bagaimana menghadapi tantangan eksternal. Dari surat Muhammad sampai surat Al-Hujurat, masih di juz yang ke-26, ya, itu apa? Ta'atul Rasul, menonjolkan sisi apa? Ketaatan kepada Rasulullah, wa tauqiruhu wa tauqiru sahabati, memuliakan Nabi dan para sahabatnya. Kenapa? Karena itulah jalan satu-satunya untuk amal kita diterima oleh Allah dan menjadi jalan satu-satunya agar kita mendapatkan kebahagiaan. Ada template. Hidup kita ini harus mengikuti template. Ya, saudara, administrasi, manajemen punya template. Template bikin surat, template bikin program, template bikin ini. Nah, kita harus niru template-nya itu dari mana? Dari Mujtama'ul Madinah, masyarakat peradaban Madinah yang dipimpin oleh baginda Rasul SAW, ya,
warganya adalah para sahabat Nabi SAW yang berhasil mewujudkan cita-cita idealisme Al-Quran dalam kehidupan. Nah, itu. Maka itu surat Muhammad sampai Al-Hujurat itu adalah menegaskan atau menitik beratkan kepada perkara tersebut. Dari juz ke-27 ya, dari setelah surat Al-Hujurat itu surat Al-Ahqaf ya sampai Al-Hadid, surat Qaf sampai Al-Hadid itu menekankan apa? Pilihan buat manusia. Pilihan buat manusia bahwa hidup ini Anda hanya boleh memilih satu di antara dua pilihan. Mau memilih jalan hidayah yang mengantarkan saudara menuju surganya Allah, atau mau milih jalan kesesatan yang akan mengantarkan Anda kepada neraka. Tidak ada jalan yang ketiga. Ya, Anda mau milih jalan hidayah, jalan Islam, atau jalan sesatan. Ya, karena ujung akhir daripada kehidupan dunia ini, pembalasan dari Allah itu hanya ada dua, surga atau neraka. Yang berikutnya, Mujadalah dan At-Tahrim dari juz 28 khusus. Jadi isi juz 28 itu semuanya berbicara tentang apa? Tarbiyatul fardi wal jama'ah alal walalil islam wa ahli wal bara' minal kufri wa ahli. Mendidik ya anggota masyarakat dan jamaah kaum muslimin untuk memberikan loyalitasnya kepada agama Islam dan pengikut-pengikutnya, serta berlepas diri dari kekufuran dan para pengikutnya. Al-Muluk juz 29, apa isinya? Sampai surat Al-Mursalat. Umat Islam ini diharapkan apa? Menjadi da'i. Kun da'iyatan najihan bi'ilmik wa akhlaqik wa ibadatik. Ya, setelah Anda bisa menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan, Anda harus menjadi apa? Pendakwah. Mengajak orang, menyeru orang supaya menerapkan juga cahaya dari Allah dengan ilmu yang Anda miliki, dengan akhlak, karakter yang baik yang Anda miliki, dengan ibadah-ibadah yang Anda miliki. Itu Anda jadi contoh model teladan bagi masyarakat di luar Islam. Ya, contohnya ya seperti para pejuang mujahidin di Gaza itu kan beri model, beri contoh yang baik. Ya, bukan hanya buat Zionis Israel yang suka membantai, membunuh, tapi juga kepada masyarakat dunia yang tidak kenal etika, tidak kenal akhlak dalam hukum berperang. Ya, kalau di luar Islam itu kalau ngajarin perang, pokoknya ngajarin suruh bunuh-bunuh aja. Tapi kalau Islam enggak. Itu yang ditampilkan oleh para mujahidin di Gaza. Ya, tawanan itu diperlakukan dengan baik, sehat, segar, bugar, senyum. Ya, mana ada tawanan di dunia keluar dari tahanan, dia cium kepala orang yang menahan. Kenapa? Karena jatuh cinta. Ya, jatuh cinta kepada akhlaknya mujahidin itu nggak gampang. Itu harus diterapkan oleh orang-orang yang lurus, akidahnya lurus, ibadahnya lurus, akhlaknya lurus, baru menjadi contoh nyata bagi alam. Oh, ternyata begini akhlak Islam itu. Ya. Tidak membabi buta, tidak membunuh orang serampangan. Ya, tidak. Islam itu mengajarkan kebaikan. Ya, itulah menjadi apa? Dai. Itu contoh tauladan yang baik. Nah, juz ke-30 surat An-Naba, amma yatasaalun sampai An-Nas, itu isinya tentang apa? Aslih aqidatak wa qalbaka wa amalak tasluhu khatimatuka wa akhiratuk. Perbaiki akidah kamu, perbaiki hatimu, perbaiki amal perbuatanmu, maka akhir kehidupanmu akan menjadi baik. Jadi kalau ingin husnul khatimah, perbaiki akidah, ibadah, dan amal kita, insya Allah. Baik, kita lompat sekarang, masih ada berapa menit lagi. Langsung ya tentang juz, apa isi juz 11 sampai 21. Itu apa? Ardul lil wasail wal adawat. Jadi menggambarkan sarana-sarana, ya, alat-alat yang dapat membantu kita untuk menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala di surat Yunus. Apa isinya surat Yunus? Di juz 11, porosnya kandungan surat Yunus adalah Allah Subhanahu wa taala la yasduru anhu illal haq wal adlu wal hikmah. Ya, Allah itu ya, sumber kebenaran, Allah itu sumber keadilan, Allah itu sumber hikmah kebijaksanaan. Maka
Fa innal iman bil qada'i wal qadar laisa ma'nahu al ihtijaj bihima. Fal insan walladhi yakhtaru masirahu fala abath wala sudfa wala zulm wala jabr. Maka itulah iman. Kenapa? Iman terhadap qada dan qadar. Ya, ini di surat Yunus. Ya. Jadi qada dan qadar itu bukan untuk melemahkan kita. Bukan untuk menjadi alasan kita nanti di hadapan Allah, ya Allah, kami nggak mampu, kami lemah, kami begini-begini, ya. Karena itu sudah takdir dari Engkau. Ah, itu alasan yang jahat, ya. Kami begini karena jauh dari syariat, jauh dari syariat, dari agama, karena itu takdir dari Engkau, yang nggak bisa. Ya. Takdir itu bermakna apa? Anda bebas, diberikan kebebasan memilih. Mau pilih mana? Jalan yang baik atau jalan yang buruk? Anda bertanggung jawab atas pilihan itu. Ya, fahadainahun najdain falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah sudah memberikan petunjuk. Mau memilih jalan yang fujur, ya yang jahat, atau jalan ketakwaan. Dan di situ Anda bebas memilih, tetapi Anda harus bertanggung jawab atas pilihan itu. Maka manusia inilah yang memilih dia nanti akhirnya mau seperti apa. Ya, itulah isi kandungan dari surat Yunus. Surat Hud ini adalah ajakan seruan kepada kebenaran. Ad-da'watu ilal haq yajibu an tastamir. Ya, dakwah kepada kebenaran itu wajib untuk terus berlangsung, terus menerus. Duna yaksin, nggak boleh putus asa. Makanya ada perintah di surat Hud itu, fastaqim kama umirta. Wahai Muhammad SAW, istiqomahlah kamu, tetaplah kamu di atas kebenaran, tegaklah lurus di atas kebenaran, sebagaimana yang telah diperintahkan kepadamu. Waduna tajawuz, tapi istiqomahnya itu tidak membuat dia kaku, lalu kemudian melampaui batas. Maka ada Al-Quran itu mengatakan, wala tatghaw, jangan kamu melampaui batas. Ini hebatnya Islam. Waduna tamayyu', tidak boleh kita bersikap lembek, kita kehilangan jati diri. Makanya Al-Quran mengatakan wala tarkanu ilal ladzina zalam. Ketika kita melihat mana kebenaran, mana yang batil, maka kita nggak boleh bergabung dengan orang-orang yang batil. Dengan alasan apa? Nah, dengan alasan toleransi, dengan alasan kita punya kepentingan, maslahat, ya. Maka ada pelarangan dari Allah, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu bergabung, jangan kamu mendukung orang-orang yang telah berbuat zalim. Bal yajibu mufasalatu ahlil batil. Wajib hukumnya memisahkan diri dari ahlul batil. Ya, itu di surat Hud. Surat Yusuf, habis surat Hud surat apa? Yusuf, ya, juz 12 13. Tasliyatun wa talmihun bil faraj lin nabi wa du'at min ba'di. Nah, ini isinya adalah hiburan, hiburan untuk Nabi Muhammad SAW mendapatkan, ya, kemenangan dari Allah, sebagaimana Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf itu diuji dulu dari kecil, ya, dengan mimpi dan sebagainya, sampai dia besar, ujiannya bertubi-tubi terus seperti itu, sampai berpisah dari orang tuanya. Demikian pula Nabi Muhammad SAW. Ya, ujiannya tidak berhenti sejak beliau mendapatkan risalah dari Allah Ta'ala, sampai dimusuhi oleh kaumnya sendiri, oleh keluarga besarnya sendiri, suku Quraisy, sampai beliau hijrah. Nah, itu sama. Dan nanti juga beliau akan mendapatkan kemenangan di penaklukan kota Makkah, seperti halnya Nabi Yusuf juga mendapatkan kemenangan, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu. Jadi ini pelajaran apa? Ada kesamaan antara kondisi-kondisi yang dihadapi oleh Nabi SAW dengan kondisi Nabi Yusuf. Inilah untuk memberikan ketegaran dan keteguhan dalam berdakwah. Surat Ar-Ra'd, ya, al-haqqu qawiyyun warasih, ya, yang namanya kebenaran itu digambarkan dalam surat Ar-Ra'd itu sangat kuat dan mengakar. Wa illam yazhar amamal a'yun ahyanan wal batilu dha'ifun wa mahrum wa in kana zahiran muntafisan ahyanan. Jadi Allah menjamin kebenaran itu pasti akan menang, walaupun begini, ya. Kebenaran itu kadang-kadang tidak nampak di hadapan mata kita,
tapi dia akan tetap kuat, dia akan tetap mengakar, walaupun kebatilan itu, ya, itu yang nampak, itu yang seolah-olah menang sekarang, ya. Padahal kebatilan itu lemah, ya. Kebatilan itu mudah untuk diruntuhkan. Walakinnahu fil haqiqati hissun la qimata lahu. Allah menegaskan di dalam surah Ar-Ra'd bahwa, ya, pada dasarnya kebatilan itu sangat lemah, tidak ada harganya, tidak ada nilainya. Maka kita dilarang untuk tertipu dengan kebatilan, apalagi kita berupaya meraih keuntungan-keuntungan dari kebatilan-kebatilan itu. Surat Ibrahim setelah itu, apa isinya? A'zamu nikmatin fil hayat ya nikmatul iman. Nikmat yang paling besar dalam hidup ini adalah ketika kita mendapatkan nikmat iman. Itu berupa apa? Cahaya. Makanya dimulai dengan apa? An-Nur. Itu disebutkan dalam surat Ibrahim. Ya, litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Itu di awal surat Ibrahim disebutkan. Ya, pentingnya kita memiliki cahaya dalam hidup ini. Ya, kita kalau malam hari nggak ada lampu, kelabakan. Ya, kita susah, nggak enak. Hidup itu kalau nggak ada listrik, nggak ada lampunya. Nah, demikian pula dalam hidup, nikmat yang paling besar itu adalah nikmat cahaya iman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa azamu nikmah, azab yang paling besar, kerugian yang paling besar adalah kerugian ketika kita menjadi kufur kepada Allah, masuk ke dalam kegelapan. Ya, maka itu ada jauh bedanya antara ahli iman dan ahli kufur, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kita nggak boleh, jangan tertipu dengan orang-orang yang ngaku-ngaku murtad, ya, yang mengklaim murtad padahal dia dari golongan orang religius, orang beragama. Ya, kemarin ada yang bilang saya murtad di depan Ka'bah. Ya, lu murtad depan Ka'bah bangga. Pakai gelar hajinya dipakai lagi di buku. Jualan buku lagi. Nauzubillah min zalik. Ya murtad aja, nggak usah bilang murtad di depan Ka'bah. Ya, itu hidayah dari Allah emang mahal. Siapa aja bisa. Ya, dijauhkan dari nikmat hidayah itu, dari nikmat iman, ya. Kenapa? Karena syahwat, ada subhat dalam hatinya yang bercokol sehingga dia apa? Dia lebih memilih kepada kekufuran. Nauzubillah min zalik. Surat Al-Hijr, tathbitun lin nabi wa ashabi wa kullin du'at. Ini untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad, para sahabatnya dan semua para dai, ya, ketika mereka berada dalam kondisi sulit, ya, dibuli oleh musuhnya, dihina, dicaci maki, diserang, maka itu Allah memberikan jaminan, fallahu hafizu dinihi wa antum mahfuzuna bihifzillahi azza wa jalla. Allah, dia yang akan menjaga agama ini, dan kalian para pendakwah, para dai, para umat yang istiqomah, kalian itu dijaga dengan penjagaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala tanbahiru biquwwatil a'da wastamirru wala tad'ufu. Maka jangan kita silau dengan kekuatan yang ada pada pihak musuh. Ya, itu. Tetaplah menjaga nikmat iman itu, ya, dan jangan kamu merasa lemah. Inilah pesan di dalam surat Al-Hijr. Kenapa surat Al-Hijr itu banyak sekali isinya itu tentang kisah para nabi dan rasul terdahulu. Belum lagi surat An-Nahl, ya. Itu An-Nahl itu surat isinya tentang nikmat-nikmat Allah dalam semua aspek kehidupan kita, mulai dari nikmat hidup, nikmat udara, nikmat matahari, nikmat cahaya, nikmat iman, nikmat Islam, itu semua jenis kenikmatan, ya, makan, minum dan sebagainya, itu ada di dalam surat An-Nahl. Makanya surat An-Nahl itu nama lainnya adalah Suratun Ni'am, surat isinya tentang nikmat-nikmat Allah. Ya. Bahkan maka itu apa? Allah memberikan pesan, jangan kamu gunakan nikmat itu untuk bermaksiat. Kita udah dikasih nikmat sama Allah, tapi kita gunakan untuk maksiat, nah itu nggak boleh, haram. Ya, maka kewajiban kita adalah antu'addu haqqa syukri lillah ala hadhihi ni'am. Kita wajib untuk menunaikan haknya Allah
untuk kita bersyukur, berterima kasih kepadanya dengan cara bagaimana? Kita gunakan nikmat itu untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, surat Al-Isra dan Al-Kahfi. Ini penting ya, sebelum saya akhiri karena waktu terbatas. Surat Al-Isra ini adalah intiqalul kitab, ya, wa mas'uliyatuhu min ummatin ila ummah, ya. Jadi Allah berkuasa dan berkehendak memindahkan, ya, tanggung jawab dari satu umat kepada umat yang lain. Dulu Bani Israel, umat sebelum umat Nabi Muhammad, itu diberikan tanggung jawab untuk apa? Menjaga agama Islam. Karena yang Allah wahyukan kepada, ya, Nabi Yakub, yaitu gelarnya Israel, kepada Yusuf, kepada anak cucu turunnya Nabi Musa dengan turunnya Taurat, sampai Zakaria, Yahya, Isa dengan turunnya Injil, itu Allah wahyukan itu ajaran Islam kepada mereka. Nah, mereka ini nggak amanah, mereka ini suka memanipulasi, mereka suka merekayasa ajaran-ajaran baru dalam agama Islam. Makanya Allah pindahkan tanggung jawab itu, Allah cabut nikmat itu dari mereka, lalu dipindahkan kepada umat baginda Rasulullah SAW, karena umat akhir zaman itu adalah, ya, umat yang dapat menjaga amanah ini. Nah, itulah disimbolkan dalam surat namanya Al-Isra. Surat Al-Isra ini nama lainnya adalah surah Bani Israel. Surat Bani Israel itu isinya adalah mengumumkan kepada seluruh alam semesta bahwa Islam ini telah dialihkan tanggung jawabnya kepada umat Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat. Fa'ala hadhil ummah, maka menjadi tugas kewajiban umat Islam istish'aru qimatil Quran wa qimatil mas'uliyah anhu. Kita harus merasakan apa? Nilai besarnya Al-Quran dan nilai tanggung jawab kita terhadap Al-Quran. Makanya kata Al-Quran di dalam surat Al-Isra itu diulang paling banyak. Ada 10 kali Al-Quran itu diulang di dalam surat Al-Isra. Kalau di surat lain nggak sampai segitu banyak, paling 1-2. Itu pun ada surat-surat yang nggak disebut istilah nama Quran sama sekali. Nah, kalau surat Al-Isra ini beda, paling banyak disebut Al-Quran. Inna hadzal Quran wa nunazzilu minal Quran. Kemudian apa lagi? Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muktin, dan seterusnya dan seterusnya. Itu diulang-ulang. Kenapa? Supaya kita ini merasakan, umat Muhammad ini mendapatkan kemuliaan turunnya Al-Quran kepada dirinya. Maka kita harus jaga nikmat itu, amanah dari Allah berupa Al-Quran. Jangan kita memanipulasi ajaran Al-Quran, jangan kita merekayasa ajaran Islam sebagaimana yang dilakukan oleh Bani Israel. Terakhir surat Al-Kahfi, apa isinya? Tentang fitnah-fitnah, ya, yang akan dihadapi oleh orang-orang beriman. Bagaimana kita caranya mengatasi fitnah-fitnah itu? Fitnah itu artinya apa? Ujian. Fitnah orang beriman itu dalam surat Al-Kahfi ada 5. 1, fitnah dalam beragama, makanya ada kisah Ashabul Kahfi, bagaimana mereka mempertahankan agama ini supaya tetap ada di dalam dada mereka. Ya, mereka tidak takut dengan apa? Ancaman, mau dibunuh, mau dipersekusi oleh raja yang zalim. Yang kedua ada fitnah harta, makanya ada cerita tentang apa? Kisah dua orang yang bersahabat, yang satu kaya, yang satu miskin. Yang satu kaya ini lupa diri. Ya, lupa diri, lupa akhirat. Bahkan dia sombong. Dia mengatakan, kekayaan saya nggak bakal habis. Kekayaan saya kalau hilang pun, habis pun, saya bisa dapatkan lagi nanti di akhirat. Saking banyaknya. Maka kekayaannya itu dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menjadi apa? Tanah yang kering kerontang. Dia punya pertanian, jannatani an yaminin wa shimal. Ya, makanya itu disebutkan di dalam surah Al-Kahfi. Ya. Kemudian yang ketiga fitnah apa? Fitnah dari setan. Setan inilah yang membisikkan semua godaan-godaan, bisikan-bisikan jahat dan buruk kepada manusia. Maka kita harus berlindung kepada Allah dari godaan setan. Yang kelima adalah fitnah ilmu pengetahuan. Di situ ada kisah Nabi Musa dengan Khidir. Nah, itu ujian ilmu itu. Nabi Musa kan merasa dirinya paling tahu, paling hebat, orang alim.
Nah, tapi Allah suruh dia belajar lagi. Kamu belajarlah tentang takdir Allah dari sosok misterius yang itu kemudian dijelaskan dalam hadis, disebut namanya Khidir alaihi salam. Belajar tentang ilmu kebijaksanaan, tentang rahasia kematian, tentang rahasia mengelola memimpin rakyat, membela rakyat kecil, kemudian menjaga hak-hak anak yatim yang tertindas gitu ya. Nah, yang kelima terakhirlah fitnah kekuasaan. Itu isinya tentang kisah Zulkarnain. Bahwa pemimpin itu ketika diberi amanah, dia harus apa? Dia harus membela hak-hak Allah, dia harus menjaga hak-hak umat manusia, dia harus memberi pertolongan kepada yang lemah, dan mencegah orang-orang yang kuat untuk menindas yang lemah. Dia harus cegah. Nah, itu kisahnya ada di dalam surah Al-Kahfi tentang kisah Zulkarnain. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti insya Allah kita lanjutkan di surat Maryam sampai surat Luqman di akhir juz ke-20. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada halayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera.